Disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Saif As-Saif hafizahullah ta'ala, fawaid muhimmah, faedah-faedah yang penting atau faedah-faedah yang sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu ataupun para kaum muslimin. Yang pertama disebut oleh beliau tentang permasalahan al-udhru bil jahl, udzur terhadap kejahilan. Jadi penting jemaah, bagaimana kita menjadikan orang itu jahil, benar-benar jahil pada hakikatnya, bukan hanya jahil daripada sifatnya, tapi jahil memang pada hakikatnya. Dan juga bagaimana kita mengetahui orang itu dia tidak jahil. Disebut oleh beliau, al-jahlu yakhtalifu, fa idza kana al-jahilu la yumkinu an yata'allama fa innahu yuqdar hatta yajida man yu'allimu. Disebut oleh beliau, jahil itu dia ada beberapa macam. Yang pertama, fa idza kana al-jahil, apabila seseorang itu dia jahil. Perhatikan, seseorang itu dia jahil, la yumkinu an yata'allama, disebabkan karena dia itu tidak mungkin untuk belajar. Maksudnya dia tidak memungkinkan untuk belajar, tidak ada tempat untuk dia memungkinkan belajar, dan juga tidak ada orang yang mengajarkannya. Fa innahu yu'dzar, maka orang seperti ini dia diberikan uzur. Orang seperti ini diberikan uzur terhadap kejahilannya. Sampai kapan? Hatta yajida man yu'allimu, sampai dia mendapatkan orang yang bisa mengajarkannya, ataupun dia mendapatkan tempat untuk dia pelajari agama ini. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah, Ad-Durrarus Sunniyah, kata beliau, inilah mukafir, sesungguhnya diriku tidak mengkafirkan. Ini perhatikan jemaah, sesungguhnya diriku tidak mengkafirkan. Ubadu qabril badawi wa 'abdil qadir, penyembah-penyembah kubur Badawi di Arab Saudi sana, dan juga Abdul Qadir, yaitu Abdul Qadir Jilani. Disebabkan kenapa? Dikatakan oleh beliau, li'adami ilmihi. Yang pertama, tidak adanya ilmu pada mereka, ataupun mereka jahil. Kemudian wala man yu'allimuhum, dan juga mereka tidak memiliki orang-orang yang bisa mengajarkan mereka. Ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syaratnya dua kalau seseorang itu bisa dihukumi jahil. Yang pertama, mereka tidak memiliki ilmu. Yang pertama, murni mereka itu bodoh, tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Yang kedua, tidak ada yang mengajarkan mereka. Memang tidak ada ulama di sebuah tempat yang mereka tinggal, ataupun di sebuah daerah yang mereka itu berpenduduk di sana. Mereka hanya kenal agama Islam saja, seperti itu. Mereka kenal iman, dan juga mereka kenal rukun-rukun Islam. Namun hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman ini mereka jahil, bodoh.
Mereka tak tahu. Maka mereka diberikan uzur karena kejahilan mereka, karena mereka tidak memiliki ilmu. Dan yang kedua, karena mereka tidak memiliki pengajar ataupun orang yang bisa menunjuki mereka kepada jalan yang benar. Ini dua syarat. Seseorang itu bisa dihukumi jahil dan diberikan uzur terhadap kejahilannya. Beliau sebutkan contoh di sini. Kalladzi ya'ishu fi biladin munqati'ah. Seperti orang-orang yang dia itu tinggal ataupun hidup di negeri-negeri yang terpencil sana. An biladil muslimin, dari negara-negara kaum muslimin. Contohnya di mana, Pak? Negara-negara terpencil yang jauh dari kaum muslimin. Atau nggak usah kita bilang negara, daerah yang terpencil. Suku Dayak itu terpencil. Suku Dayak itu terpencil ya, Pak. Dan di sana kita, sebagaimana yang sebagian kita ketahui, ya sekedar kita tahu saja, suku Dayak itu mereka bahkan tidak tahu agama. Bahkan mereka tidak tahu agama. Adapun hukumnya di akhirat, ini disebut oleh para ulama. Para ulama menyebutkan bahwasanya hukum orang yang mereka jahil tatkala di dunia ini, maka di akhirat nantinya mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan ujian kepada mereka, apakah mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ujian kepada mereka. Dan di dunia mereka dihukumi sebagai orang jahil, atau bisa kita katakan ahlul fatrah. Ataupun disebut oleh beliau wa ma fiha illa al-kuffar. Di negeri-negeri yang di sana tidak ada kaum muslimin sama sekali, hanya orang-orang kafir saja. Dia hidup bersendirian di sana, yang lain kafir, hanya dia yang muslimin sendiri. Nah, ini otomatis dia tidak memiliki seorang hubungannya. Fahada yu'zaru bil jahl. Maka beliau tegaskan sekali lagi, maka orang-orang yang seperti ini dia diberikan uzur terhadap kejahilannya. Kemudian beliau sebutkan yang kedua, wa amman alladhi ya'ishu bainal muslimin. Adapun orang-orang yang dia itu hidup di kalangan kaum muslimin, antara kaum muslimin, wa fi biladil muslimin, di negeri kaum muslimin, wa yasma'ul Qur'an, dia dengarkan Al-Qur'an, wa yasma'ul hadis, dan juga dia dengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kalam ahli ilm, dan juga fatwa-fatwa ataupun kajian-kajian dari para ahli ilmu, dari para orang-orang yang berilmu. Fahada la yu'dharu bil jahl. Maka orang-orang seperti ini dia tidak diberikan uzur terhadap kejahilannya. Karena apa? Dia bukan jahil terhadap agamanya, akan tetapi apa? I'rad, dia berpaling dari agamanya. Dia mengaku berislam, beragamakan Islam, dan dia hidup di kalangan kaum muslimin. Ada ustaz di sana, ataupun ada ulama di negeri tersebut,
Ada orang yang bisa mengajarkannya ilmu agama. Ada orang yang bisa menunjukinya kepada jalan kebenaran. Namun dia enggan untuk belajar. Jadi ini i'rad namanya. Berpaling dari agama. Maka orang-orang seperti ini tidak diberikan uzur terhadap kesyirikan. Tidak diberikan uzur terhadap kesyirikan. Ini secara umum ya, Pak. Kemudian permasalahan selanjutnya disebut oleh para ulama bagaimana jika seseorang itu dia terjatuh ke dalam salah satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Apakah perlu dia diingatkan, ditanbih, atau langsung dikafirkan? Ini beda permasalahannya, Pak. Perlu nggak dia ditanbih atau langsung dikafirkan? Ditanbih maksudnya diberi peringatan. Maka disebut oleh para ulama wajib dia itu ditanbih dulu, diberikan hujjah lebih dahulu. Setelah diberikan hujjah kepadanya, ditanbih, dia diingatkan bahwasanya ini adalah perkara kekufuran, namun dia tetap masih i'rad, berpaling, maka di situ baru kita katakan dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Dan hukumnya maksudnya apa? Hukum dia itu statusnya sebagai muslim atau tidak muslim lagi, atau sudah kafir, maka kita kembalikan ke pemerintah. Dia telah melakukan ini. Bagaimana, dia kafir atau tidak? Kita kembalikan ke pemerintah. Dan yang berhak mengikrarkan dia itu keluar dari Islam adalah pemerintah, bukan personal. Yang berhak mengikrarkan bahwasanya dia telah keluar dari keislaman adalah pemerintah, qadhi ataupun hakim. Itu tentang permasalahan al-udhru bil jahl. Dan itu secara ringkas ya, Pak. Para ulama mereka membuat kitab, satu kitab pembahasan khusus tentang udhur bil jahl. Dan ini ada pembahasan secara terperinci nanti. Adapun yang ini kita sebutkan hanya secara umum. Baik. Perkara yang kedua disebutkan beliau, al-kufru a'ammu min asy-syirk. Kekufuran itu dia lebih umum daripada kesyirikan. Lianna al-kafira qad yakunu jahilan lirabb subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang kafir itu dia itu pasti mengingkari Rabb ataupun Tuhan pencipta langit dan bumi, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-musyrik fa innahu yu'minu bir-Rabb walakinnahu yusyriku ma'ahu ghayrahu. Ini perhatikan ya. Adapun orang-orang musyrik, maka bisa jadi dia itu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu tentang Tuhan sejagat raya ini. Dia tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu yusyriku ma'ahu ghayrahu. Namun dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Allah. Maka dia dihukumi sebagai orang musyrik. Dan tatkala ditanyakan musyrik itu kafir, musyrik itu kafir.
Musyrik itu kafir. Walaupun dia beriman kepada Allah ya. Walaupun dia beriman kepada Allah, dia tahu hak, akan tetapi dia beribadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ditanyakan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jawab bahwasanya itu benar milik Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Luqman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu iman. Mereka tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang mengatur alam semesta ini? La yaquluna Allah, mereka ucapkan. Mereka katakan. Pasti mereka itu akan menjawab, Allah penciptanya. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bahkan di antara nama mereka itu Abdullah. Ya, hamba-Nya Allah. Tapi apa? Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka bagi ibadah tersebut kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik. Dan kufur itu lebih umum daripada kesyirikan. Dan ditegaskan oleh beliau di sini fa bainal kufri wasyirk umumun wa khususun. Fa kullu musyrikin kafirun wa laysa kullu kafirin musyrikan. Maka di antara kekufuran dan kesyirikan itu ada keumuman dan kekhususan. Kaidahnya seperti apa? Fa kullu musyrikin kafirun. Setiap orang musyrik itu pasti dia kafir. Setiap kaum musyrikin itu pasti dia kafir. Setiap orang musyrik itu pasti dia kafir. Walaysa kullu kafir musyrikan. Dan tidak semua orang kafir itu dia adalah pelaku kesyirikan. Paham ya? Semua orang musyrik itu pasti kafir. Tapi tidak semua orang kafir itu pasti musyrik. Jelas. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke pembahasan pembatal yang pertama, al-ikrah yakhtalifu bi ikhtilafi mawaqi'ih. Kita telah sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya di antara mawani penghalang dari seseorang itu bisa dihukumi kafir itu adalah al-ikrah. Dipaksa. Maka beliau sebutkan di sini terpaksa itu dia sesuai dengan kondisinya. Dia sesuai dengan kondisinya. Al-ikrahu alladhi yu'dharu bihi huwa alladhi la yumkinu at-takhallus minhu. Ikrah ataupun keterpaksaan yang bisa diberikan udzur itu adalah ikrah yang ataupun keterpaksaan yang tidak bisa kita itu terlepas dari keterpaksaan tersebut. Contoh misalnya, pedang sudah di leher, pedang sudah di leher, atau pisau sudah di leher, mau dibunuh. Dikatakan kepada kita ucapkan kalimat kekufuran. Ini pisau sudah di leher, sedikit lagi keluar darah, sedikit lagi keluar darah. Bisa jadi nyawa kita itu akan terbang. Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak kita itu terlepas dari itu? Kira-kira bisa nggak kita terlepas dari itu? Ini pisau dari sini, di sini pisau. Gimana Pak? Bisa nggak kita terlepas dari itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa.
Gak bisa kita lepas dari ini. Gimana caranya? Kita melawan langsung kena. Nah, yang seperti ini maka diberikan keterpaksaan bagi diri. Diberikan udzur terhadap keterpaksaan. Syaratnya apa? Bisyartin an yakuna qalbuhu mutma'innan bil iman. Syaratnya adalah hatinya itu tenang dengan keimanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diperintahkan untuk mengucapkan kufur. Hampir dibunuh beliau. Maka tatkala beliau ucapkan kufuran tersebut, beliau dilepaskan. Beliau katakan kepada Nabi SAW tentang apa yang beliau alami. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, hatimu bagaimana? Tenang enggak dengan keimanan? Beliau katakan, hatiku wahai Rasulullah tenang dengan keimanan. Ini syaratnya. Adapun disebut oleh para ulama, adapun ikrah yang kita itu masih bisa lepas, masih bisa lari darinya, maka itu tidak diberikan kelonggaran di sana untuk diambil keterpaksaan tadi. Misal anak kecil yang ancam kita, pisau di tangan anak kecil, anak kecil umur 5 tahun, bang, kau ucapkan bang kalimat kekufuran, kalau enggak hukum kau bang. Kira-kira kita bisa lari nggak dari dia? Bisa. Nah, ini enggak diberikan keterpaksaan bagi diri. Ya. Ataupun ada tenggang waktu di sana. Misalnya, ucapkan kalimat kekufuran. Kalau enggak besok, ubahlah rumah kau. Ini ada tenggang waktu. Kita masih bisa lari dari. Nah, ini tidak bisa diberikan ikrah ataupun kelapangan dari keterpaksaan. Ini tentang ikrah jamaah. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembatal dari pembatal Islam. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah. Syirku fi ibadatillah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan al-awwalu asyirku fi ibadatillah, fi ibadatillah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Ini dua ayat di surah yang sama. Itu di surah An-Nisa. Adapun di ayat yang pertama Allah Ta'ala sebutkan wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Dan di ayat yang kedua Allah sebutkan wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala beliau sebutkan di sini, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian beliau sebutkan lanjutan matanya, kita baca sedikit lagi, kama yadhbahu lil jin, kama yadhbahu lil jin. Yang pertama adalah disyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya disebutkan beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain dari kesyirikan
Wa may yusyrik billahi, yang pertama ayat yang pertama, faqad iftara itsman 'azim. Barang siapa yang menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ayat yang kedua, lafaznya sama, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat jauh. Ini yang kedua. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu bersyirikan, bersekutu, menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allahu 'alaihi jannah. Maka Allah haramkan surga bagi. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lil zalimin min ansar. Dan bagi orang-orang zalim, maka mereka tidak memiliki penolong. Satu orang. Famayyahu sudah Allah berikan ilmunya, semoga bisa diamalkan. Seperti orang-orang yang seperti orang-orang yang dan memberi baik adalah kepada jin dan juga orang. Kita baca doa kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa masalah. Yang pertama, ta'rif syirik. Definisi dari syirik. Yang pertama, definisi dari syirik adalah ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillah. Menjadikan sesuatu yang hal tersebut merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi syirik yang pertama. Ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillah. Menjadikan sesuatu tersebut merupakan hak khusus, murni hak Allah Subhanahu wa taala untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang ataupun seseorang yang dia ambil ataupun dia jadikan hak yang seharusnya hak tersebut adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan dia peruntukkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan dosa kesyirikan. Dia telah melakukan dosa kesyirikan. Seperti apa contohnya? Sumpah. Sumpah ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun disebutkan oleh para ulama, dia ini merupakan kesyirikan yang kecil, syirik kecil. Tapi dia murni hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah kepada selain Allah, dia bersumpah kepada makhluk lain, dia bersumpah dengan nenek moyangnya misalnya, ataupun dia bersumpah kepada orang saleh, atau dia bersumpah kepada makhluk yang mulia, dengan nabi misalnya, ataupun dengan malaikat, maka dia telah menjadikan hak murni milik Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khusus tentang sumpah ini. Beliau sebutkan, "Man kana minkum halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian yang itu ingin bersumpah, halif, ingin bersumpah, maka falyahlif billah, hendaklah dia bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aw liyasmut. Kalau tidak, hendaknya dia diam. Kalau tidak, hendaknya dia diam. Ini hadis jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya sumpah ataupun halaf qasam itu hanya diperuntukkan murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikannya kepada selain Allah, memperuntukkan sumpah tersebut kepada selain Allah, maka inilah disebut dengan kesyirikan. Ini definisi yang pertama. Ini jelas jemaah, menjadikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi yang kedua, ini banyak yang dilalaikan oleh kaum muslimin, disebut oleh para ulama. Definisi yang kedua, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Penyetaraan, menyamakan, menyetarakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fima huwa min khasaisillah, yang mana hal tersebut merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, yang mereka itu beribadah kepada Allah, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka sembah patung-patung berhala yang mereka buat. Maka oleh sebab itu Allah Ta'ala sebutkan, bahasakan dalam Al-Quran Al-Karim, bahwasanya di antara bentuk kesyirikan adalah menyetarakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang, barang siapa yang mereka itu yad'u ma'allah, beribadah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan yang lain, Allah Ta'ala bahasakan yad'u ma'allahi ilahan akhar, yang dia berdoa ataupun beribadah bersama Allah, Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka telah mereka sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka juga sembah berhala mereka, yang mana Allah Ta'ala sebutkan jelas dalam Al-Quran Al-Karim. Yang juga disebutkan oleh Syekh Tamimi dalam kitab Qawaidul Arba'ah, bahwasanya kaum musyrikin tatkala di lautan mereka itu berdoa kepada Allah, bukan kepada berhala mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun." Apabila orang-orang musyrikin mereka itu berlayar di atas bahtera mereka di lautan, kemudian datang ombak kepada mereka, datang gelombang yang besar, badai kepada mereka, yang mereka berada dalam keadaan sempit, maka apa kata Allah? Da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, murni mereka peruntukkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Namun apabila mereka telah diselamatkan dari lautan tersebut, dari gelombang tersebut, dari badai tersebut, idza hum yushrikun,
kembali mereka sumpah berhala mereka. Ya. Jadi ibadah yang murni mereka peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bagi kepada berhala mereka. Dan ini adalah bentuk penyetaraan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala sebutkan fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Maka hisabnya, hisab dari dosa mereka itu 'inda rabbih, terhadap Tuhan mereka, itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh para ulama ini, perkataan ini fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, hisabnya itu tergantung kepada Allah. Tidak disebutkan karena kenapa? Karena menunjukkan besarnya dari dosa yang mereka lakukan. Innahu la yuflihul kafirun. Dan hukumnya tetap tidak akan sukses ataupun tidak akan menang orang-orang kafir. Mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kafir. Karena kenapa? Mereka setarakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22. Maka kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian itu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Berarti apa? Dia setarakan kan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-98. Tatkala orang-orang kafir mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesali perbuatan mereka. Apa mereka katakan? Wa qalu in kunna la fi dhalalin mubin. Mereka mengatakan bahwasanya dahulunya kami itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ini mereka katakan. Perbuatan mereka apa? Nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami itu menyamakan Tuhan-Tuhan kami dengan Rabb, pemilik alam semesta ini. Berarti apa jemaah? Mereka setarakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik terbagi menjadi dua. Syirku naw'an. Sikit lagi kami baca. Syirku naw'an. Syirik itu terbagi menjadi dua. Baik, atau kita baca secara umumnya dulu. Ada 4 pembagian syirik. Yang pertama, syirik itu bisa dibagi dua. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Yang kedua, pembagian syirik yang kedua, syirik itu juga dibagi dua. Yang pertama syirkul zahir, syirik yang tampak. Dan yang kedua syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga, pembagian syirik yang ketiga, syirik dibagi tiga. Yang pertama asyirku fi rububiyah, syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua asyirku fi uluhiyah, syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga asyirku fi asma'i was sifat, syirik dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qism ar-rabi', pembagian syirik yang keempat asyirku
Yanqasimu ila arba'ati aqsam. Syirik terbagi menjadi 4. Yang pertama syirku ad-da'wah. Syirik di dalam ibadah. Yang kedua asyirku fi niyyati wal iradati wal maqasid. Syirik di dalam niat dan tujuan-tujuan dan maksud-maksud. Yang ketiga asyirku fi ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. Yang keempat asyirku fil mahabbah. Syirik di dalam kecintaan. Ini 4 bagian syirik secara umum. Insyaallah kita akan baca di pertemuan yang selanjutnya. Hari ini kami akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.